Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Ahmad. Jumpa lagi bersama Hana hari ini di program Pelita Peduli Keluarga kita. Ini sudah masuk ke episode kedua ya. Yang kemarin kita sudah bertemu, sudah kenalan gitu bersama narasumber kita. Pada hari ini ada Kak Eci atau Kak Desi Faurina, rangkul fasilitator khusus di kandangan ya. Dan hari ini kita jumpa lagi dan kita akan membahas topik yang sangat-sangat penting, yang perlu banget kita pelajari, kita pahami gitu ya. Dan di studio kita sudah bersama Kak Eci pada hari ini. Halo Kak. Halo, selamat siang Mitra Manis, selamat siang Hana. Siang juga, gimana kabarnya nih? Baik, walaupun agak sedikit bindeng ya, karena mungkin musim batuk pilek nih. Jadi semoga teman-teman nih Mitra Manis semua juga dijaga kesehatannya. Semoga Hana juga tetap sehat ya. Semoga ya, amin. Oke, Mitra Ahmad, di minggu lalu kita sudah bahas sudah kenalan dengan yayasan keluarga kita ya, visi misinya apa, tujuannya apa, kemudian peran mereka juga apa. Dan di hari ini kita juga mau kenalan, tapi kenalnya sama diri sendiri gitu ya, dan keluarga kita. Oke, sebelumnya ini Mitra Ahmad sudah pada kenal belum nih sama narasumber kita? Kalau belum, kita kenalan lagi gitu ya sama narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Eci ini atau Kak Desi Faurina, itu lebih sering disebut Kak Eci ya kalau di Amarit FM. Apalagi bos ya. Iya, betul sekali, karena dulu sempat siaran di sini juga beberapa tahun, menemani Mitra Amanit semua gitu ya, menghibur di siang hari kayak Hana juga gitu. Dan kembali lagi, salam kenal, saya Desi, saya relawan dari keluarga kita atau fasilitator belajar tentang pendidikan keluarga. Jadi kita adalah teman belajar untuk para orang tua dan seluruh anggota keluarga nih, untuk bisa mengenal lebih baik lagi tentang pengasuhan atau parenting, Hana. Oke, jadi udah pada kenal ya Mitra Amanit. Nanti kalau belum kenal bisa aja cantumkan Kak ininya, apa nama Instagramnya, biar bisa follow-followan gitu. Oke, boleh. Nanti kita coba ketik di ini juga di Facebook ya, buat teman-teman nih juga yang ada di Facebook. Selamat siang menjelang sore untuk hari ini. Dan hari ini juga tadi sudah di-spill sama Hana bahwa kita akan membahas tentang bagaimana cara mengenali diri gitu ya. Banget. Nah, jadi ini pentingnya mengenal diri dan keluarga kita gitu ya. Kita itu sering memahami orang lain, berusaha gitu ya untuk memahami orang lain, tapi diri sendiri aja nggak paham betul, nggak kenal betul nih sama diri sendiri. Padahal kan kalau misalkan kita kenal dengan diri kita, itu kan lebih mudah untuk membangun hubungan, apalagi sama orang terdekat, contohnya keluarga gitu ya Kak ya. Dan selain itu, apa nih pentingnya kita mengenal diri sendiri, paham dengan diri kita sendiri? Iya, jadi mengenali diri ini tuh sebenarnya lebih penting ya, lebih penting daripada mengenali orang lain dulu. Nah, biasa seperti Hana spill tadi tuh, bahwa kita sering banget memaksakan diri untuk kenalan sama orang terdekat gitu ya, semisal pasangan gitu, atau mungkin teman gitu ya, punya bestie gitu, berasa kayak kenal banget gitu. Padahal ternyata nih kita belum kenal betul gitu sama diri kita sendiri. Nah, kalau ditanya pentingnya itu apa gitu ya, dengan mengenali diri kita sendiri, kita jadi lebih bisa memahami maunya kita apa, terutama tentang kebutuhan diri kita. Nah, karena kita kan harus bisa memenuhi kebutuhan diri kita ya gitu, untuk bisa lebih waras, untuk bisa lebih bahagia gitu. Nah, dan juga tahu nih bagaimana cara berperilaku yang tepat gitu dalam satu kondisi gitu. Misalnya pada saat kita nggak nyaman gitu di suatu kondisi. Contoh ya, misal kayak aku nih dulu nggak tahu gitu, sering tantrum gitu ya, ibu-ibu tantrum gitu, sering emosinya suka marah-marah gitu. Ternyata pas sudah mengenali diri gitu ya, oh ternyata aku nggak bisa orangnya yang berada di ruangan yang terlalu panas gitu. Nah, terus juga ternyata nggak bisa nih kalau
dalam keadaan perut lapar gitu. Jadi ternyata kebutuhan dirinya juga harus dipenuhi gitu. Dengan mengenali kebutuhan diri kita, sifat bawaan kita gitu ya, atau kebiasaan yang kita jalani di setiap harinya gitu ya, di diri kita akan lebih bisa mengendalikan emosi kita juga nantinya. Oke, jadi suhu ruangan, keadaan diri juga berpengaruh gitu ya. Betul. Nanti kepada sifat kita. Betul. Gitu ya. Oke, dan bisa aja kalau misalkan kita nggak kenal diri ya tadi tantrum. Iya. Betul. Oke, dan apa aja nih Kak tanda-tanda seseorang itu belum kenal dirinya? Oke, jadi beberapa tanda gitu ya, orang-orang yang belum kenal dirinya itu tuh adalah seringkali suka tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Nah itu tuh yang paling penting tuh, suka kayak ini gimana ya, aku mau apa ya gitu, sesimpel gitu ya, makanan kesukaan. Kadang-kadang kan ya kalau ditanya diajakin makan gitu, ayo mau makan apa, terserah gitu ya. Memang itu adalah proses dari salah satu sopan santun gitu mungkin ya. Tapi kadang-kadang ada yang beneran bingung gitu, nggak tahu nih kesukaannya apa. Bahkan nih aku punya temen sampai usianya 30 tahun dia belum tahu hobinya apa. Dan istilahnya keterampilannya apa gitu ya, dan juga kebisaan atau mungkin kecerdasan yang dia punya selama hidup tuh bingung gitu apa gitu. Jadi bener-bener nggak kenal sama dirinya gitu. Nah ini bahaya banget gitu. Oke, bahaya ya Kak ya. Betul. Dan Hana itu mengalaminya. Wah, boleh dong sedikit refleksi gitu ya, karena biasanya di umur Hana nih lagi mengalami kegamangan, kegalauan, pengen jadi apa, ngapain gitu ya. Betul gitu, kadang ya masalah hobi aja belum tahu gitu loh Kak. Bener sama kayak kakak tadi, yang teman kakak yang udah 30-an belum tahu hobinya apa, dan Hana juga merasakan itu gitu. Berarti ya belum kenal diri lagi ya. Oke, berarti kalau misalkan sudah kenal diri, kita lebih tahu apa hobi kita gitu ya, apa yang menjadi kesenangan kita, kebutuhan kita gitu ya Kak. Berarti sangat penting sekali nih untuk mengenal diri. Betul sekali, terutama tentang sifat bawaan. Jadi manusia itu ya sudah lahir dengan sifat bawaannya. Dan ini tuh gak bisa diubah ternyata gitu. Jadi sifat-sifat bawaan yang dibawa anak sejak lahir itu menjadikan diri kita gitu ya yang sekarang misalnya gitu ya. Semisal nih sifat bawaan anak aku nih yang anak pertama gitu ya. Sifat bawaannya suka sepi gitu ya, suka diem di rumah gitu dengan pemikirannya sendiri gitu ya. Suka bergaul nggak suka, tapi lebih suka sendiri, lebih banyak suka sendiri. Kalau anak-anak bilang sekarang introvert ya, introvert secara sosial gitu. Nah sifat-sifat seperti ini tuh bisa diubah nggak? Ternyata nggak bisa diubah, tapi bisa ditanggulangi. Jadi kalau emang orangnya suka sendiri gitu ya, orangnya suka kesepian, sepi gitu ya, bukan suka kesepian tapi suka tempat sepi gitu, bisa dilatih untuk berinteraksi dengan orang banyak, bisa dilatih untuk ke tempat yang ramai gitu ya, dengan dipersiapkan gitu. Kalau dulu tuh lagi nggak kenal gitu ya, diajakin ke tempat yang agak ramai, dia suka tantrum, suka rewel gitu ya. Kalau anak-anak dikira dulu pertamanya karena mungkin lapar kah, kecapean gitu. Ternyata enggak, anaknya memang nggak suka tempat berisik gitu. Tapi ternyata setelah udah kenal nih, lagi-lagi ya di treatment lagi, oh iya memang suka tempat yang lebih sepi. Berarti ketika kita akan membawa dia ke tempat yang lebih ramai, misalnya nih kayak kondangan gitu ya, kekawinan tuh kan banyak jedak-jeduk tuh dangdutan gitu ya. Berarti anaknya harus dipersiapkan lebih matang gitu. Misalnya kebutuhannya dipenuhi dulu, makannya cukup, istirahatnya cukup gitu, biar dia secara fisik dan mental juga bisa mempersiapkan dirinya gitu. Oke, jadi introvert ya lebihnya. Oke, berarti Kak, kalau misalkan di tempat ramai gitu, terus tiba-tiba pusing, itu gimana tuh Kak? Nah itu mungkin efek dari psikologis aja kali. Nah kayak emang udah kayak hektik aja, kecapean gitu ya. Misal nih kayak anakku tadi tuh karena nggak terbiasa dengan tempat ramai gitu ya, suka gelisah gitu, kayak
riwah sendiri dia akhirnya gitu, pengen cepet pulang gitu. Ya biasanya juga efeknya juga jadi kayak dry ya, kayak kecapean gitu. Nah itu tuh efek dari secara psikologis gitu, secara badannya juga kan sifat bawaannya emang lebih suka sepi, lebih suka tenang gitu. Nah beda lagi sama anak yang kedua, sejak kecil tidak terganggu gitu ya, dari bayi udah kelihatan tuh mau tempatnya ramai, mau orang banyak ngobrol di sekitarnya, dia tetap mah kalau mau tidur mah tidur aja gitu. Dan terbukti sampai sekarang ternyata makin kesini gitu ya, emang lebih gampang dengan sosial gitu, lebih gampang berbaur, lebih suka hal-hal yang lebih ramai gitu. Nah bisa diubah nggak gitu? Agak sulit, tapi bisa ditangani nggak? Bisa gitu. Gimana caranya biar si anak yang suka ramai ini kan petakilan tuh biasanya, nggak bisa diam gitu. Nah itu diarahkan ketika dia memang harus fokus, misalnya di kelas gitu ya, diarahkan, disiapkan, atau nggak misalnya di pengajian kan nggak mungkin ya seramai kayak di dangdutan gitu. Dipersiapkan anaknya, dipenuhi juga kebutuhannya, terus juga diberikan pemahaman, pengertian bahwa ini tempatnya nggak akan bisa lari-lari ya, nggak akan bisa teriak-teriak ya gitu, harus anteng, harus tenang gitu. Jadi sifat bawaannya nggak bisa diubah, tapi bisa ditanggulangi gitu. Di usia berapa tuh kakak bisa mengenali anak kakak yang pertama kayak gini nih, suka yang sepi-sepi, misalkan introvert, sedangkan yang kedua petakilan dan sebagainya gitu. Di usia berapa kak? Jujur ya sebenarnya kalau dari keilmuan itu tuh kita bisa lihat dari bayi baru lahir sebenarnya. Tapi kan karena saya baru tahu ilmunya beberapa tahun belakangan gitu ya, jadi kadang beberapa tahun yang lalu sebelum tahu ilmunya tuh suka kayak bingung sendiri gitu. Ini anak kok nggak bisa diam gitu, ini anak kok ramai sendiri, ngobrol banget orangnya gitu untuk anak yang kedua gitu ya. Tapi ternyata pas udah tahu gitu ya karakteristiknya, sifat bawaannya seperti ini gitu. Oh berarti yang dibentuk lingkungan juga ya secara karakter gitu, seperti ini gitu. Jadi paham, oh iya jadi tahu nih treatmentnya harus dikasih tahu dulu, kebutuhannya harus dipenuhi dulu gitu. Caranya gimana? Dengan mengamati. Nah yang lebih mudah gitu ya, orang tua nih, atau enggak mungkin teman-teman di rumah nih, mitra Amandit gitu ya, Hana mungkin punya adik gitu ya, nanti dilihat aja, diobservasi nih anak kayaknya gimana ya, biasanya kan kelihatan sifat bawaannya seperti apa, atau mungkin karakteristik yang dibentuk dari lingkungan gitu. Mengamati ya. Betul. Itu penting banget buat kita mengenali di sekitar kita, keluarga kita, anak ataupun pasangan kita gitu ya. Dan untuk tahapan kita mengenali diri itu seperti apa kak? Untuk tahapannya sendiri gitu ya, biasanya kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Tahapannya itu tuh adalah sering-sering, kalau udah seusia kita sekarang tuh deep talk bahasanya, sering-sering ngobrol sama diri sendiri gitu. Nah kalau proses di aku gitu ya, tahapan mengenali dirinya adalah dengan menjurnal. Nah Hana pernah menjurnal? Enggak. Nah jadi kayak nulis diary, kalau zaman dulu tuh nulis diary gitu, kayak apa perasaan hari ini, apa yang tidak disukai hari ini, apa yang disenangi hari ini, atau enggak misalnya 3 hal yang aku kuasai, 3 hal yang ternyata aku tidak kuasai. Itu kadang-kadang kan kita nggak bisa jawab tuh. Kalau kita tanya, ini aku pernah ya nanya sama beberapa Gen Z gitu ya, karena pernah sesi sama Gen Z juga. Aku melemparkan pertanyaan kayak, sebutkan 3 hal dari kekurangan kamu. Mereka akan cepet tuh nulis, 3 hal, aku nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini gitu. Tapi ketika disuruh nulisin 3 hal tentang kelebihan kamu, biasanya bingung, beneran bisa ini gak ya gitu. Akan ada keraguan seperti itu tuh. Nah itu juga salah satu tanda dari kalau kita belum betul-betul kenal sama diri kita. Kita nggak tahu potensi kita apa, kita nggak tahu, atau mungkin belum yakin gitu tentang apa yang kita bisa gitu. Jadi salah satunya ngejurnal ya. Tapi kalau misalkan kayak Hana nggak suka nulis, dengan cara apa tuh? Ngobrol, deep talk sama diri sendiri, ngaca gitu misalnya, kayak kita hari ini ngapain, atau nggak bengong deh. Nah ini nih PR-nya teman-teman Mitra Amandit nih, semuanya di zaman distraksi seperti ini, kita nggak pernah memberikan diri kita waktu untuk bosan. Jadi ternyata teman-teman ya, menurut penelitian anak-anak nih, nggak anak-anak aja sih, kita di zaman sekarang harus memberikan waktu untuk diri kita sendiri dalam kebosanan. Karena dalam kebosanan itu tuh otak kita akan bekerja untuk bisa ngobrol sama diri kita sendiri. Misalnya kayak sesimpel kayak
ngapain deh hari ini gitu. Ini ngapain deh. Iya. Aku tuh udah sampai mana ya? Aku tuh kenapa ya gitu. Mempertanyakan hal-hal yang kayak aku udah bisa apa ya gitu. Aku mau apa ya gitu. Itu tuh kan jarang sekali dilakukan gitu. Karena kita lebih sering kalau gabut pegang handphone, scroll sosial media gitu. Yang akhirnya jadi kayak lebih kenal dengan influencer gitu ya, atau enggak seleb TikTok, selebgram gitu daripada diri sendiri akhirnya. Padahal kadang-kadang suka pengen deh kayak gitu, pengen deh punya konten, tapi kagak punya tuh konten karena terlalu sering scroll di sosial media itu tadi gitu. Jadi kita butuh yang namanya merasa bosan tadi ya Kak Betul. ya. Sesekali bosan deh. Jadi itu bukan hal yang negatif ya. Benar, betul. Oke, baik. Jadi tahapannya ada 2 tadi. Kalau misalkan nggak suka nulis atau ngejurnal ya bisa di talk tadi. Iya. Kita tanya diri sendiri, kita juga yang jawabnya ya. Iya, Tapi kalau benar. misalkan kita nggak bisa jawab gimana Kak? Biasanya gitu ya, nanti akan ada perjalanan waktunya gitu. Nah, jadi kalau dirangkul itu tuh kita diajarkan refleksi. Jadi udah melakukan apa nih kita dalam pengasuhan, udah menjalani apa nih kita dalam keseharian gitu. Apa yang sudah pernah dilakukan, apa yang salah, apa yang gagal, apa yang berhasil gitu kan. Dari sana biasanya jadi kayak terjawab sendiri. Nah, kalau dalam Islam gitu ya, kita diajarkan untuk sering-sering ngobrol sama Tuhan. Nah, sebenarnya aktivitas ngobrol sama Sang Pencipta gitu ya, itu tuh juga adalah salah satu cara kita untuk ngobrol sama diri kita sendiri. Nah, sebenarnya seperti itu. Oke, baik Mitra Amar, ini sudah ada pertanyaan, tapi kita jeda dulu ya. Boleh. Jadi nanti setelah kita kembali kita bakal jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di media sosial kita. Jadi tunggu aja, jangan kemana-mana, tetap di 93,9 Amadit FM.